just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari, sebelum Piala Asia. Boleh, waktu tu semua dah nak kecoh dah, Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day hang akan dapat hasil macam ni. Kecewakan Syarul. Tetapi persiapan kita juga kurang, dan juga pemain-pemain kita juga, list pemain kita pun juga kurang, dan inilah hasilnya kita gagal untuk menyaingi pasukan-pasukan yang layak ke separuh ini. Dek, kita deserve lah untuk tidak ke peringkat seterusnya. Wow. Kalau dari tengok dari segi performance. Ini benda seperti kita cakap pada awal-awal dalam interview, level kita agak ketinggalan daripada segi preparations, daripada pemain-pemain yang beraksi. Mereka dah cuba. Piala AFF U23 belum dimulai, warga Malaysia sudah kena mental gegara hal ini, jelang bertanding lawan Timnas Indonesia. Beragam reaksi fans Harimau Malaya melihat Timnas Malaysia U23 yang sangat jauh materi pemainnya dibandingkan dengan Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg. Tim nasional Harimau Malaya tengah bersiap untuk berangkat ke Indonesia untuk mengikuti turnamen Piala AFF U23 2025. Sebagaimana diketahui, Malaysia tergabung di grup A bersama Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pada laga perdananya, Timnas Malaysia akan menghadapi Filipina pada tanggal 15 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian tim negeri jiran akan menghadapi Brunei Darussalam pada tanggal 18 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pada laga penutup, Malaysia akan menghadapi tuan rumah Timnas Indonesia pada tanggal 21 Juli tahun 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia banyak dinanti, bukan hanya karena rivalitas mereka di ASEAN, tapi juga kedua tim ini sudah lama tidak bertarung. Terakhir kali Timnas Indonesia jumpa dengan Malaysia dalam pertandingan di Piala AFF 2020 yang berlangsung pada tanggal 19 Desember tahun 2021. Sejak saat itu, skuad Timnas Indonesia jauh lebih berkembang dan punya materi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Bahkan kini skuad Timnas Indonesia senior sedang berjuang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Nantinya juara grup akan otomatis lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025, sedangkan runner-up akan diambil satu terbaik untuk lolos ke semifinal. Pada ajang Piala AFF U23 ini, Malaysia banyak mengandalkan pemain lokal, tak seperti tim seniornya yang menggunakan pemain naturalisasi. Hal itu memicu reaksi dari para fans Harimau Malaya, yang cukup resah dan tak cukup percaya diri akan skuad Malaysia. Bukan tanpa alasan, jika dibandingkan dengan skuad Timnas Indonesia, yang dilatih oleh Gerald Vandenberg. Timnas Indonesia berisikan pemain dengan syarat pengalaman di timnas kelompok umur, seperti Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tri Pamungkas. Lini tengah, skuad Garuda Muda mempunyai Arhan Fikri, Tony Firmansyah hingga Robi Darwis. Setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg tidak banyak memanggil pemain naturalisasi keturunan. Maka dari itu, pada tugas pertamanya ini diketahui pelatih asal Belanda itu kemungkinan besar hanya akan menurunkan Jens Raven sebagai striker utama. Sebagai informasi, Jens Raven, penyerang berusia 19 tahun ini sudah mengoleksi 8 gol selama membela Timnas Indonesia kelompok saat masih diasuh oleh Indra Syafri. Kendati demikian, kondisi skuad Malaysia cukup membuat ketar-ketir fans Harimau Malaya, sampai ada yang menyalahkan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM).
Timnas Malaysia U23 menerima jaminan keamanan penuh dari PSSI menjelang Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia pada 15-29 Juli tahun 2025. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) memastikan hal ini guna menjaga keamanan skuad Harimau Malaya Muda selama bertanding. Malaysia tergabung di Grup A, bersama tuan rumah Timnas Indonesia U23, Filipina U23, dan Brunei Darussalam U23. Pertandingan pembuka akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Persaingan diprediksi akan memanas, terutama saat duel klasik melawan Indonesia U23 pada tanggal 21 Juli tahun 2025. Sepanjang sejarah rivalitas ini, hubungan kedua tim sempat memanas, termasuk terjadinya insiden saat laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Meski demikian, FAM menegaskan kekhawatiran sudah diantisipasi dengan baik oleh penyelenggara turnamen. Sekretaris Jenderal FAM, Nur Asman Rahman, menyatakan bahwa koordinasi dengan PSSI telah dilakukan secara intens. Lebih lanjut, meski Malaysia hanya menurunkan pemain lokal tanpa naturalisasi atau diaspora, performa tim diprediksi kompetitif. Pelatih Nafuzi Zain sudah memanggil skuad yang dianggap cukup kuat untuk menghadapi tantangan di Grup A. Malaysia akan memulai turnamen menghadapi Filipina U23 pada tanggal 15 Juli dilanjutkan melawan Brunei Darussalam U23 pada tanggal 18 Juli dan ditutup dengan laga penuh atmosfer kontra Indonesia U23 di SUGBK pada tanggal 21 Juli tahun 2025. Hanya juara grup dan runner-up terbaik yang berhak melaju ke semifinal. Timnas Indonesia U23 diperkuat sejumlah pemain senior jelang tampil di Piala AFF U23 2025, caps dan menit bermain yang tinggi. Sebanyak 30 pemain dipanggil Gerald Vandenberg masuk pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U23 di Jakarta. TC ini sebagai persiapan Timnas Indonesia U23 tampil di ajang Piala AFF U23 2025 yang digelar di Jakarta. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 tergabung di Grup A bersama Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Target juara pun dipatok, meski tidak diungkapkan secara langsung, namun status tuan rumah jelas bukan tanpa alasan. Meski bermain di turnamen kelompok umur 23 tahun, sejumlah pemain Timnas Indonesia berasal dari tim senior.